Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, untuk perkuliahan di pekan ini kita akan melanjutkan eh, model analisis ya pada rangkaian elektronika, yakni AC analisis. AC analisis sendiri ini merupakan salah satu model analisa ya pada rangkaian elektronika di mana eh, data yang ingin kita lihat itu adalah data sinyal pada domain frekuensi. Hal ini eh, sedikit berbeda ya kalau diperhatikan. Kalau yang pernah kita review kemarin itu adalah misalnya transient gitu ya. Kalau transient maka domainnya adalah waktu. Nah, hal ini bisa di highlight gitu ya. Dimana kalau di sumbu X-nya itu adalah kita ingin eh, mendapatkan respon rangkaian pada domain frekuensi, maka kita bisa menggunakan AC analisis. Kenapa dinamakan AC analisis ya? Karena kita akan melihat eh, respon rangkaian ya terhadap eh, alternating current ya. Jadi sesuatu yang memiliki frekuensi ya. Karena seperti yang kita pahami, baik DC ataupun AC ya, itu hanya maaf ya, DC atau AC ya, itu hanya dibedakan oleh satu faktor ya, yakni frekuensinya gitu ya, yakni frekuensi. Di mana frekuensi untuk AC itu adalah lebih besar daripada satu. Kalau DC frekuensinya adalah uh, ya sama dengan satu gitu ya. Jadi tidak punya frekuensi ya, tidak punya frekuensi. Sehingga eh, ketika domain frekuensi yang mau kita lihat atau ketika frekuensinya dinaikkan atau frekuensinya eh, rendah begitu ya, itu bagaimana sih respon sinyalnya. Maka kita akan menggunakan AC analisis gitu. Nah, eh, tahapannya sendiri juga cukup sederhana sebenarnya. Ini pembuatan rangkaian yang akan dianalisa ya. Dalam hal ini kita akan melihat penerapannya pada contoh proyek yang sangat populer ya, yakni nanti kita lihat pada rangkaian filter gitu ya. Rangkaian filter ini saya jelaskan. Lalu kita berikan setting input sinyal, lalu kita jalankan simulasinya. Ini pilihannya adalah namanya AC analisis, lalu memberikan analisa hasil yang diberikan. Nah, sekarang eh, yang bisa dilihat dari slide ini adalah kalau kita bicara tentang respon rangkaian terhadap frekuensi, maka eh, contoh paling sederhana yang bisa kita ketengahkan yakni tentang rangkaian filter ya. Di mana Anda bisa tengok bagian yang kiri dulu ya, yang bagian kiri dulu di mana eh, rangkaian filter ini itu kita menggunakan ya RC filter yaitu komponen R dan juga komponen kapasitor yang kita rangkai selayaknya rangkaian pembagi tegangan seperti ini kira-kira ya. Nah, eh, dan di dalam rangkaian filter ini kita memiliki gambaran ideal. Bagaimana sih frekuensi, rangkaian filter yang ideal itu seperti apa? Maka di sini Anda bisa lihat kalau kita menggunakan low pass filter misalnya, maka namanya low pass filter, maka dia akan melewatkan atau sebuah filter yang melewatkan atau pas gitu ya, low, frekuensi rendah. Sehingga kalau kita lihat pada sumbu X ini, semakin ke kanan frekuensinya semakin tinggi dan sebaliknya semakin ke kiri frekuensi semakin rendah. Dan dinamakan low pass filter karena dia melewatkan
frekuensi yang rendah dan dia melakukan rejection atau stop untuk frekuensi tinggi. Ya, di sini perhatikan. Ini FL atau frekuensi low, ini frekuensi high gitu ya. Nah, ini adalah amplitude-nya. Jadi nilainya berapa? Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, rangkaian filter ini kalau Anda hitung secara matematik ya, atau Anda bayangkan rangkaian dulu mungkin, itu seperti rangkaian pembagi tegangan. Ya, ini rangkaian yang sangat populer pada aplikasi elektronika dimanapun, di mana kita punya supply input, ya tegangan input, lalu ada tegangan pada air top, lalu tegangan pada air bottom. Nah, ketika ditarik tegangan output pada titik pertemuan antara R1, maaf, R top dan R bottom, maka otomatis eh, di sini kita mendapatkan V out gitu ya. Nah, berapa besar V out? V out ini akhirnya kita dapatkan rumusnya. Anda bisa ini rumus jadinya ya, yaitu R bottom atau R yang dekat dengan ground dimanapun berada posisinya, pokoknya R yang mendekati ground, maaf R yang posisinya di bawah itu dibagi dengan jumlah serial nilai dari R yang ada, yaitu R top dan R bottom gitu ya, dikali dengan V input. Nah, ini persamaan matematik untuk mendapatkan V out di sini. Dan ini bisa dianalogikan juga sama ya, pada bagian air bottom ini diganti dengan kapasitor di sini ya, diganti dengan kapasitor. Nah, prinsip hitungannya sama gitu ya, prinsip hitungannya sama. Hanya saja nanti karena kita menggunakan frekuensi, maka kita mengenal uh, bentuk bentuk impedansi gitu ya, bentuk impedansi uh, kapasitif gitu ya, yang ini dirumuskan dengan persamaan satu, di mana XC atau impedansi kapasitif eh, dari kapasitor. Jadi kapasitor itu memiliki, sebut saja, resistansi, kira-kira begitu ya. Dalam satuan ohm, kita bisa hitung di mana nilai resistansinya itu tergantung dari nilai faradnya, di sini ya, kapasitas kapasitornya, yaitu C, dan juga dipengaruhi oleh variabel kedua, yaitu apa? Di sini F. Maka bisa kita katakan, kalau rumusnya adalah 1/2 pi Fc, atau ini biasanya rumus agak besarnya adalah 1 / omega C. Nah, omega C sendiri itu adalah 2 pi F ya. Maaf, omega itu 2 pi F. Nah, sehingga rumusnya adalah untuk mendapatkan, maaf, reaktansi kapasitif dari kapasitor, maka kita menggunakan rumus 1/2 pi Fc. Sekali lagi, parameter yang berpengaruh adalah C dan juga F-nya. Kalau F-nya sangat besar, maka reaktansi kapasitif dari kapasitor itu akan kecil, atau R-nya menjadi kecil, ohmnya menjadi kecil. Nah, lalu karena di sini adalah sebagai pengingat saja dalam materi uh, yang melibatkan frekuensi, karena di sini ada R dan juga C, maka untuk mendapatkan total resistansinya, sebagaimana rumus yang di sini ya, maka Anda perlu melibatkan rumus namanya impedansi. Ya, di mana rumus impedansi itu disimbolkan dengan Z, ya, apapun wujud dari resistansinya itu akan uh, di, dirangkum dalam istilah namanya impedansi. Nah, rumusnya adalah Z kuadrat sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Kalau dibuat dihilangkan akarnya, maka menjadi, maaf, dihilangkan kuadratnya menjadi akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, ini kalau kita tarik untuk V out-nya menjadi, ini ditarik ke bawah ya, V out dari rangkaian yang atas ini ke bawah, maka V in ya sama dikali ini R bottomnya tadi menjadi reaktansi kapasitif ya, XC dibagi dengan impedansi total, ini adalah akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat. Sehingga bisa disederhanakan menjadi V in dikali XC dibagi
impedansi. Begitu. Nah, ini nanti akan Anda evaluasi menggunakan simulator. Nah, sekarang eh, kapan analisa AC atau AC analisis digunakan? Kita coba lihat pada contoh studi case berikut. Sebelum masuk ke sana, Anda perhatikan bahwa tadi sudah saya jelaskan tentang model ideal sebuah filter ya, di mana dia akan sangat ya kepengennya ya pada satu titik ini dia secara tegas ya di sini pada titik FL dia langsung ini ya langsung memblok gitu ya, sehingga apapun yang ada di sebelumnya itu akan dilewatkan ketika dia low pass filter, lalu apapun yang setelah titik ini akan di stop oleh low pass filter begitu ya. Namun dalam prakteknya begitu ya, dalam prakteknya tidak serta-merta seperti itu. Di mana Anda perlu mengenal beberapa hal dan sepertinya sudah, di mana eh, jika kita asumsikan amplitudo atau penguatannya adalah satu, ya anggap saja 0 dB begitu ya. Nah, di sini adalah area yang dilewatkan atau istilahnya passband ya, passband. Lalu tadi yang kita sebut dengan FL tadi ya, itu titik di mana kita mengharapkan mulai terjadi atau dipotongnya antara frekuensi yang dilewatkan dan frekuensi yang dihambat, itu istilahnya adalah namanya frekuensi corner ya, frekuensi corner atau frekuensi cut off begitu. Jadi ada dua istilah itu bisa dipakai. Nah, eh, karena ini dan ini kalau Anda perhatikan bentuknya itu tidak apa tidak setegas eh, ini ya. Jadi dia ternyata masih ada slope atau turunan. Nah, menjadi pertanyaan, lantas kalau ini bentuk, kalau langsung tegas kotak seperti ini ya, langsung patah begini, kita bisa jelas, oh titik turunnya seperti ini. Tetapi ketika bentuknya slope, maka kita memerlukan sebuah tools untuk mengatakan pada titik kapan dianggap eh, titik potongnya atau titik eh, frekuensi yang lewat dan mana frekuensi yang dihambat gitu ya. Pada kasus ini maka FC atau frekuensi cut off atau corner ini kita istilahkan pada titik uh, minus 3 dB point ya gitu. Jadi kalau kita punya penguatan sebesar 0 dB ya, lalu dia nanti secara kurva turun sebesar minus 3 dB, bisa di bawah sini ya, minus 3 dB, maka ini sudah bisa dikatakan eh, pada titik inilah total daya dari sistem atau sistem yang bekerja itu sudah turun setengah dari total dayanya. Nah, kalau Anda bisa bayangkan ada sebuah supply sinyal gitu ya yang dikirim pada rentang frekuensi tertentu, lalu nilainya misalnya 100, nah di sini itu sudah 50 atau sudah turun separuh. Nah, turun separuh inilah disepakati sebagai titik di mana frekuensi itu secara signifikan, maaf, daya itu secara signifikan sudah turun separuhnya, gitu ya. Nah, di titik inilah kita nanti melakukan perhitungan untuk menentukan mulai kapankah FC ini kita tentukan, gitu ya. Jadi ternyata pada praktikal aspeknya filter itu tidak seideal yang kita bayangkan. Jadi eh, low pass filter dalam hal ini ada slope ya atau ada turunannya, ada kemiringannya. Nah, kemiringan ini titiknya nanti kita mulai dari minus 3 dB point. Oke. Okay? Nah, ini misal contoh kasusnya ya. Misalnya Anda diminta untuk membuat sebuah rangkaian low pass filter untuk nantinya diintegrasikan pada rangkaian utama begitu ya, pada pekerjaan Anda nantinya misalnya. Lalu Anda menggunakan resistor dan kapasitor dengan nilai 4.700 ohm dan 47, maaf ini nanofarad ya, N-nya kecil harusnya. Lalu komponen ini ya, Anda perhatikan rangkaiannya,
terhubung dengan tegangan input 10 volt sinusoidal. Nah ini 10 volt sinusoidal. Jadi ada frekuensinya ya. Hitunglah berapa tegangan output atau Vout pada frekuensi 100 Hz dan 10 kHz ya. Dari persamaan yang tadi sudah kita bicarakan ya di sebelumnya, Anda bisa catat ini ya di persamaan 1, 2, dan 3, maka kita dapatkan pada kondisi ya. Perhatikan yang dicari adalah Vout-nya ya. Yang dicari adalah Vout-nya. Saat kondisi tegangan 100 Hz, secara perhitungan Anda bisa buktikan sendiri ya secara mandiri. Saat kondisi 100 Hz, maka reaktansi kapasitif dari kapasitor yang ini itu adalah sebesar 33,86 ohm. Namun saat frekuensinya sangat tinggi, ya, saya ulangi, saat frekuensinya 10 kHz, maka reaktansi kapasitifnya menjadi uh, jauh lebih besar, ya, yakni 338,6 ohm. Efeknya apa? Ketika kita punya XC atau reaktansi kapasitif yang sangat tinggi ini, kita bisa mendapatkan hitungan Vout-nya sekarang. Maka Vout yang diberikan pada saat 100 Hz itu adalah 9,9 volt. Lalu pada saat Vout 0,718, maaf, saat frekuensinya adalah saat bekerja 10, maaf, saat berada pada frekuensi kerja 10 kHz, Vout-nya adalah 0,718 volt begitu. Yang maka kalau Anda bisa bayangkan tadi input signalnya adalah 10 volt sinusoidal. Lalu pada frekuensi 100 Hz, Vout-nya 9,9. Ini berarti kita bisa bayangkan seluruh datanya itu terkirim. Ya. Namun saat frekuensinya 10 kHz, ternyata yang diterima atau Vout-nya ini adalah sangat rendah, yaitu 0,7 volt. Maka bisa kita katakan dari hitungan ini bahwa frekuensi 10 kHz, maaf, pada frekuensi 10 kHz, Vout-nya itu adalah mendekati 0. Ya. Maka kita kirim 10, tapi diterimanya 0. Nah, berarti kan diblok oleh pada rentang frekuensi ini. Nah, bagaimana gambarannya? Anda bisa perhatikan di sini ya. Rangkaian yang tadi sudah dibuat ini kita coba bandingkan dengan simulator ya. Yakni lalu kita kita set ya input signalnya. Kita set juga untuk AC analisisnya. Lalu di sini kita baru kita berikan review. Lalu kita pasang pada 100 Hertz ya. Anda perhatikan di sini. Ini titik satu yang di sini ya. Titik satu di sini. Ini titik satu. Maaf, ini titik satu. Ini titik dua ya di sini. Nah, titik satu itu tegangannya pada saat 100,9 ya, agak lebih, itu sekitar 9,9 volt. Jadi dikirim 10 volt, masih agak turun sedikit, tetapi begitu frekuensinya 10 kHz, dia menjadi 713 mV ya, dia turun ke bawah sini. Sehingga tegangannya dia sangat kecil sekali ya di sini. Nah, ini di sini juga. Oke. Maka dari simulator ini, dari study case ini kita bisa melihat bahwa ada pengaruh dari frekuensi yang diberikan terhadap performance dari sistem, yakni adanya frekuensi yang frekuensi kerja, ya, di mana ada sinyal yang dilewatkan dan ada sinyal yang di-block, begitu. Baik, demikian ya untuk study case pertama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.